Selamat datang di Eljon Podcast, Bangka Menyapa Dunia. Dari jantung Pulau Bangka, kami hadirkan suara-suara inspiratif, kisah lokal yang mendunia, dan obrolan hangat yang menggugah semangat. Ingin jadi bagian dari perjalanan ini? Hubungi 0813-2856-3888 dan mari menyapa dunia bersama Eljon Podcast. Delapan 88,5 Eljon FM Pangkal Pinang Tourism, Business and Investment. Selamat pagi sahabat Eljon. Nah di pagi kali ini sahabat Eljon semua bareng Ray. Nah tumben-tumben ya Ray di pagi hari ini hal yang jarang ini ya. Karena apa? Karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial di pagi hari ini, pagi menuju siang yang pastinya. Dan kali ini di talk show spesial New Hit List kita bakal ngebahas seputaran musik yang pastinya. Dan kali ini bintang tamu kita jauh-jauh nih. Ini jauh banget ini. Ini dari Jatinangor ya. Ini jauh nih. Semalam baru habis perform nih ya. Kita boleh give applause yang meriah untuk Acinda Pantura. Selamat pagi. Gimana Abang? Sehat? Sehat ya. Gimana Bang kah? Panas kah? Panas ya. Kemarin ini agak mendung gitu. Benar. Kita bakal cerita-cerita tapi kayaknya nggak soal musik. Bosan ya bicara musik itu bosan ya kadang-kadang ya. Kita bakal bicara banyak banget. Dan buat sahabat Eljon yang pengen gabung bareng kita boleh banget yang pastinya ya. Di WhatsApp kita ada di 0813 2856 3888. Dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram kita ada di @eljon Bangka, Eljon FMPGK maksudnya. Dan juga ada di Eljon Media Bangka juga. Dan ada di TikTok kita ada di Eljon 88,5 FMPGK. Sebelum kita bakal masuk panjang untuk cerita-cerita tentang Abang Acin kita yang pastinya. Dan kita juga hari ini bareng sama podcast kita juga. Jadi kita bakal yang pengen nanti nonton boleh banget ya. Silakan dibuka channelnya di Eljon Media Bangka yang pastinya. Nah, kita perkenalan dulu nih. Abian Zaki Nabiliu, pria berasal dari Bandung yang akrab dipanggil Acin, lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, jurusan Jurnalistik. Betul tidak abangku? Betul. Dan yang buat gue penasaran, tiba-tiba dapat kabar ternyata masih orang Bangka juga. Betul. Itu gimana Bang Acin? Boleh cerita dong. Kenapa nih tiba-tiba kok loh ada orang Bangka nih? Ada orang Bangka nih gimana nih? Emang bapak orang sini. Oke. Jadi ya sering lah kesini tiap 2 tahun sekali. Kan kalau ibu Padang, bapak Bangka, jadi setahun ke Padang, setahun ke Bangka kalau lebaran. Jadi jadi lumayan rajin kesini ya. Jadi ini udah kunjungan berarti udah berapa kali nih kesini? Sering lah. Sering ya. Cuma kalau manggung baru semalam. Baru semalam. Dan asik banget tuh bareng Krokodils, bareng The Ujang juga. Betul. Dan ini aslinya itu kalau di Bangka itu di mananya nih Bang? Di Kampung Asem. Di Kampung Asem. Oke. Berarti tahu bahasa Bangka? Tahu lah. Tahu lah ya. Dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Nah, gue penasaran nih. Lulusannya Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran jurusan Jurnalistik tahun berapa nih? 2013 sampai 18. Oke, seangkatan kita. Ya, cuma gua 2021 deh. Nah, itu di Universitas Pajajaran. Kenapa sih bisa tiba-tiba dari ilmu komunikasi jurnalistik pula ya, larinya ke band nih? Gimana nih ceritanya? Karena memang waktu itu semua orang ngeband gitu. Jadi Oke. ya kita nggak mau kalah aja, pengen nggak kalah keren gitu. Terus ya udah. Karena semua yang ngeband, bikin band, terus ya udah. Tato ngeband aja. Ngeband aja, tato kayak gini. Yang gue penasaran gini Bang, kenapa memilih surf rock ya? Buat sahabat Eljon yang belum tahu, The Panturas atau bandnya Bang Acin ini
membawakan genrenya itu surf rock. Ya. Kenapa surf rock? Sedangkan yang gua aja sendiri tahu surf rock itu ya udah ada Panturas, udah. Itu gimana tuh? Karena waktu di kampus tuh kita band banyak dan beragam semua kan, maksudnya ya kayak Alin yang saya bawa dia main ska sama grunge, di bandnya 2, terus teman-teman lain ada yang stoneran, ada yang folk juga, ada yang bawain Latin-Latinan. Kita nyari aja biar keren nih yang belum ada apa ya, terus akhirnya si Kuya ngajak bikin surf rock aja lah. Karena kita doyan nonton film juga, terus surf rock itu kan biasa dipakai di soundtrack kayak film-filmnya Tarantino. Makanya kita pakai aja. Ngomong-ngomong soal surf rock, emang surf rock itu memang ini Bang ya, identik dengan pantai laut gitu ya? Karena kan yang gua tahu kan lagu-lagunya Panturas ya judulnya dari judulnya aja lah kita lihat. Itu mau pantai. Biasanya kan jadi yang pertama mendeklarasikan surf rock itu emang surfer, jadi emang biasa dipakai video-video surf dulu. Ada namanya Dick Dale. Dick Dale tuh yang terkenalnya Mr. Low yang di sampling di lagunya Black Eyed Peas dulu ya. Nah, tapi ini Bang, kalau dari gua sendiri yang ya kalau gua taunya surf rock awalnya di Panturas, Indonesia di Panturas. Tiba-tiba muncullah yang lainnya, termasuk di Bangka ada Crocodiles. Dan mereka makin memperkuat dan memperkenalkan The Panturas juga ke halayak umum yang ada di Bangka. Cover-cover The Panturas juga. Nah, perasaan Abang gimana? Hitungannya jadi ini ya, jadi apa ya? Menginfluence banyak anak muda. Nah, itu gimana perasaannya, Bang? Lu gimana ya rasanya? Cuma itu kayak masalah kan kita bikin surf rock juga dulu ada Om Robo tuh di Jogja, nama bandnya Southern Beach Terror. Ya kita ke dia kayak mungkin Crocodiles dan teman-teman ke kita mungkin ya. Jadi oh seru juga ya, ternyata bisa kayak gini, band-bandan bisa mempengaruhi orang sejauh itu. Benar. Dan sebelum kita lanjut lagi nih Bang, ini udah ada yang bertanya ini di live IG-nya gua nih, ada yang bertanya dan juga yang pengen gabung WhatsApp boleh banget ya di 081328563888. Ini ada satu pertanyaan bakal gua kasih dulu ke Bang Acin. Ini dari William Putra Angga, ini dari Wakwil ini. Ini dari Wakwil yang kita kemarin itu. Yeah. Dia nanya, Kak Rai boleh tanya nggak kenapa bisa dipanggil Acin? Apa singkatan anak Cina ya kata dia. Itu gimana tuh? Udah lupa. Dari SMP tuh nggak tahu ke bawah-bawah sampai sekarang. Ini aja Wakwil, nonton aja podcast yang sama Kang Soleh itu ada di situ ya. Berarti udah lupa Pak ya? Udah dipanggil. Berarti kalau di rumah dipanggil Sabil. Jauh lagi. Makin jauh deh. Ini makin jauh. Nah, kita balik lagi ke surf rock. Ini menarik kita ngebahas soal surf rock karena memang jarang banget Bang ya. Nggak sejarang itu tapi banyaknya tuh band surf rock cuma ngambil musiknya aja tapi nggak masukin ya kita band surf rock gitu. Jadi sebenarnya kalau didengerin ada yang kayak gitu. Apakah ini surf rock ini pengembangan dari rock and roll rockabilly kah atau ya dia sejaman sama garage 60-an. Kan ada garage rock 60-an nah, yang salah satunya yang main di scene itu surf rock gitu. Berarti wajar ya. Itu untuk sahabat Eljon. Kenapa bisa dibilang genrenya surf rock? Tadi udah kita bahas tipis-tipis lah sejarahnya. Sebelum kita bakal beralih untuk tidak membahas musik. Kita bakal ngebahas hobinya dari Bang Acin. Tapi setelah beberapa lagu yang bakal lewat dan iklan dulu dong pastinya untuk sahabat Eljon ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,5 Eljon FM Pangkal Pinang Tourism, Business and Investment. The 88,5 Eljon FM Pangkal Pinang Tourism, Business and Investment. Morfam rayakan pemenang. Udah kita puterin spesial untuk sahabat Eljon semua di pagi hari ini. Dan kita masih bareng Acin The Panturas ya, atau Bang Sabil ya.
Tadi kita udah ngebahas tentang surf rock dan genre-genre apa ya, semacam atau band-band yang semacam surf rock juga yang ada di seputaran Indonesia ataupun di Bangka juga. Nah, sebelum kita bakal ngebahas hal lain selain musik, nih mesti ada yang bakal ditanyain nih soal musik. Oke. Nah, seandai-andainya ini Bang nih, tiba-tiba nggak main lagi nih sama Panturas, ada kepikiran buat solois kah? Ada lah. Ada. cuma belum dalam waktu dekat lah. Oke, karena semalam waktu gua nonton lu yang akustik kan, gua sama Bang Ali berdua di belakang. Kok jadi kayak folk ya? Kok jadi kayak folk ini ya? Tapi asik, ya folk ya pada eranya nggak pernah salah lah. Betul. Tapi ya mulai bergeser. Nah, kita bakal jawab pertanyaan dulu. Ini ada pertanyaan dari Berry. Katanya Bang Acin suka makan kuih tiaw nggak? Suka lumayan lah. Suka lah ya, tapi lebih suka makan lempah kuning nih kayaknya nih. Boleh. Dari sarapan lempah kuning. Sarapan lempah kuning, kita nggak pernah sarapan lempah kuning loh. Kita nggak pernah loh. Tumpah, makanya udah lempah kuning. Nah, kali ini pertanyaannya, hobinya ini main basket. Lumayan Lumayan ya. Lumayan. Soalnya kemarin waktu baru datang langsungnya ada lapangan basket gak nih? Kayak gitu lah. Itu kenapa sukanya basket atau olahraga lain mungkin ada yang disukai atau gimana? Sejauh ini cuma basket sih yang nempel gitu. Biarpun nggak jago-jago amat ya, bahkan nggak jago gitu, cuma suka aja dari dulu, dari SMP, SD, kelas 6 lah. Berarti ngikutin NBA nggak? Enggak, cuma suka mainnya aja. Itu pun nggak pernah masuk tim sekolah, klub gitu nggak pernah, cuma main sore aja gitu, nyari lapangan. Emang kebiasaan dari dulu gitu. Selain ini Bang, selain basket ada nggak nih yang lain nih kira-kira? Olahraga apa gitu? Olahraga Mungkin pedal. belum tertarik, mahal. Bener. Jadi masih basket. Olahraga maksudnya. masih basket. Masih basket ya. Bola nggak juga nih? Bola ikut-ikutan aja lah. Waduh, apa nih tim favoritnya nih? Udah lama enggak saya mentok di 2013 dulu, masih rajin main FIFA soalnya. Iya, 2013 champion Chelsea. Chelsea, ya, tapi dulu sukanya Arsenal. Oke, kita bermusuhan. Nah, selain olahraga, basket juga dan hobi nonton film juga. Lumayan. Anime juga toh. Lumayan. Mari kita bahas anime di pagi hari ini. Anime favoritnya apa nih Bang? Aduh, bingung. Kalau anime favorit, aduh, bingung sih. Apa lo? Apa ya, nggak ada. Tapi sebenarnya bukan anime, mungkin ada dua sutradara anime yang nempel sampai sekarang. Oke, apa tuh? Namanya, yang satu namanya Shinichiro Watanabe, yang satu Satoshi Kon. Jadi bukan animenya, bukan, kalau ditanya anime favorit apa, bingung. Cuma karya mereka hampir semua suka lah. Itu apa aja sih karyanya? Kalau Shinichiro Watanabe tuh Cowboy Bebop, Ya. Samurai Champloo, ada yang Jazz tuh apa judulnya? Sakamichi no Apollon, gitu. Pokoknya dia kalau si Shinichiro tuh, kalau Watanabe tuh dia bikin anime tapi musiknya sangat diperhatikan gitu. Oke. Siapa tadi satu lagi? Satoshi Kon. Kalau Satoshi Kon tuh banyaknya film, dia bukan series. Kayak Perfect Blue, terus Millennium Actress. Yap. Kalau seriesnya ada satu, kalau nggak salah tuh punya dia, nggak tahu beberapa episode doang dia yang bikin, Paranoia Agent gitu. Oke. Jadi kalau dia agak di episode pertama itu dunia normal, terus ada gosip, bisa ada makhluk apa gitu. Terus dibikin gosip berapa episode, pas di akhir ada beneran gitu, jadi gabungin mimpi sama dunia nyata gitu loh. Tapi kalau kita berbicara anime, biasanya kalau anak-anak band pasti ya nyarinya, kadang ada nyari yang tentang band juga nih Bang. Betul.
Kalau Back nonton nggak? Nonton pasti. Itu anime yang bisa dibilang menginspirasi Betul, kita. betul. Selain itu mungkin anime yang shonen mungkin yang ini ada nggak nih yang populer? One Piece atau apa gitu? One Piece tuh sangat pengen ngikutin, cuma kejauhan saya mentok di Enies Lobby. Oke, ini soalnya ada Deli yang masuk ini. Ada Deli. Ya. Di live saya ada Deli dan dia langsung nanya, Rai tanya hobi mancing nggak Bang Acin? Mancing saya nggak bakat sih. Ya. Harus sabar kan kalau mancing. Mending Deli lu ajak Bang Acin buat running One Piece lagi. Ya. Benar. Mesti di Enies Lobby nih. Mesti jauh Bang. Jauh. Nah, selain One Piece, Attack on Titan kah? Rekor nanti lumayan. Tamat. Tamat ya. Eren Yeager. Betul. Nah, ada nggak Bang kepikiran mungkin atau udah ada ya, ada lagu-lagu mungkin yang dari anime terinspirasinya? Anime apa ya? Belum, tapi sebenarnya saya tuh lebih ke game RPG dibanding anime. Kan hampir mirip tuh budayanya. Iya benar. Kalau dari game RPG ada. Oke. Bukan terinspirasi, cuma nyelipin di Soma Gospel tuh di tengah kan. Itu nama-nama bos game RPG ya. Oke. Soalnya pasti kalau biasanya ya, kalau apalagi pencipta lagu atau penulis lagu yang ada di hobi dia itu pasti kan ada diselip-selipin. Iya, betul, pasti. Nah, ini menarik banget kita bahas soal anime, olahraga. Sampai ini tadi udah baru mau masuk nih game RPG nih. Iya. Mainin apa biasanya? Tapi karena saya dari dulu nggak sanggup beli konsol, jadi mentoknya di PS1 dulu. Sama sih. Dulu favoritnya Wild Arm sama Final Fantasy sih paling ya. Final Fantasy kayaknya di zaman-zaman itu harus lah, topnya lah itu. Ya. Terus sampai berapa sih, banyak ya Final Fantasy ya? Final Fantasy sekarang udah 16. Waduh. Saya mentok di 12 masih main lah PS2 tapi di emulator. Ya bisa. Dan ya kebanyakan di era apalagi di anak-anak 90-an. Betul. Kebanyakan mainnya PS1, PS2. Iya. Masuk ke game-game yang apa ya? Kalau PS1 ada driver ya kalau nggak salah. Driver. Kalau PS2 itu udah masuk ke Grand Theft Auto. Iya. Yang anak-anak rental pasti main. Nah, sampai kalian semua, kita bakal balik lagi bareng Bang Acin yang pastinya. Dan yang pengen gabung boleh banget via WhatsApp di 081328563888. Silakan tanya apa aja. Dan boleh masuk di live IG-nya gua juga, boleh di Raiwijaya_, di live IG-nya Eljon Media Bangka yang pastinya. Yang lagi gabung sama Bang Acin, ini lagi gabung nih, silakan tanya-tanya. Nanti bakal ada Mbak Ipi yang menyampaikan ke saya. Dan juga nanti yang bakal gabung di podcast, karena kita sama-sama bareng podcast di pagi hari ini. Yang pengen tanya-tanya di kolom komentar nanti boleh, silakan. Dan kita masih bakal balik lagi yang pastinya masih bareng Bang Acin dari Depan Turas yang pastinya. Tapi jangan kemana-mana, kita puterin lagu Depan Turas dulu lah ya. And this is all I want, check this out. Delapan 88,5 Eljon FM Pangkal Pinang Tourism Business and Investment. Moret, If Tomorrow I'm Losing You dari puterin spesial untuk sahabat Eljon semua di siang hari ya, udah masuk siang ya. Nah, kita udah memasuki segmen terakhir ini masih bareng Bang Acin from Depan Turas. Yo. Kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan netizen ini. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang aneh-aneh ya, sahabat Eljon ya. Ini tadi ada pertanyaannya, selain megang gitar atau memainkan alat musik gitar, alat musik apa lagi nih Bang Acin yang biasa dimainkan? Nggak ada sih. Ada, kalau yang IP kemarin tarompet. Oke. Tarompet Sunda, cuma ngasal mainnya. Jadi nggak tahu cara mainnya sebenarnya. Berarti emang fokusnya gitar Gitar ya. aja, gitu. Jadi untuk sahabat Eljon yang pengen tahu, ini nanti ada yang nanya gimana nih ini awal mula main gitar.
tonton di podcast yang lain itu adanya. Ya. Nah, dan tadi juga ada Bang Acin info fun basket dong. Gimana tuh? Nggak ada jadwal tetap saya. Atau kayak ini si Ari Lesmana tiap pindah kota info fun football dong di Iya. story. Nah, dan tadi juga ada pertanyaan Bang Acin udah makan lempah kuning belum? Sudah ya. Sudah 3 kali kalau 3 nggak salah. kali. Bang Acin mesti nyariin lempah kuning yang 10.000 kemarin. Iya. Masih penasaran. Dan pertanyaannya udah segitu dulu, dan ini dari gua nih. Ini mesti pertanyaan soal makanan nih. Makanan Bangka pastinya. Bang Acin yang lokasinya udah jelas bolak-balik udah sering banget ya di ke Bangka ini. Yang paling berkesan untuk makanan Bangkanya itu apa sih? Ini lempah kuning pasti. Lempah keladi Ya, sama rusip. baru sih. Tuh sama Eljon makanannya. Kalau pengen kirimin boleh, ayo sebelum balik nih. Dia balik malam nanti, ayo kirimin aja. Nah, dan selain makanan yang melekat di kepalanya Bang, kemarin kita juga sempat cerita-cerita soal martabak gitu ya. Ya, itu betul. Bang Acin mungkin boleh nanya ke sahabat Eljon. Bang Acin yang nanya nih. Iya. Perbedaan martabak Bangka martabak sini atau gimana tuh? Kayak kemarin kita obrolin tuh. Iya, nggak tahu sih. Jadi yang khas Bangka tuh yang mana? Yang manis apa yang asin? Ini sebelum sahabat Eljon yang menjawab, Raidul yang ngejawab ini. Itu yang sebenarnya yang manis, Nah, dan kan itu banyak namanya kalau di sini ada haklopan, vandekuk, martabak, terang bulan. Siapa sih? Ya, terang bulan. Itu Sana juga banyak. terang bulan. Dan yang membedakannya itu yang pertama dia dari segi menteganya. Itu lebih kaya banget. Oke. Itu makanya kadang kalau martabak Bangka yang asli kita makan satu potong aja itu udah kenyang. Iya. Untuk yang manusia normal. Betul. Itu udah kenyang karena dia memang menteganya itu full. Dan kebanyakan juga di sini yang jualnya orang-orang Chinese yang jualannya. Jadi ya emang aslinya yang manis. Karena kalau yang telur lebih ke martabak har, Palembang. Iya, soalnya kan di sini tuh rasa dominan itu asem, asin gitu kan. Iya. Kalau si martabak asin itu kan lebih ke ya nggak terlalu Bangka lah, Iya. paling kuahnya aja kan yang masuk ke Bangka. Makanya selama ini mikir, oh mungkin martabak Bangka tuh dari Jalan Bangka Jakarta kali ya tadi ya, karena di lidah tuh nggak masuk template apa namanya, palet rasanya Bangka gitu. Oh, ternyata yang manis ya. Soalnya kalau yang asin atau yang telur itu mesti serapan nama Mesir atau India kan, iya. Serapannya ke situ. Betul. Ada lagi pengen ditanyain? Nah itu sih selama ini bolak-balik Bangka saya baru memastikan bahwa ternyata martabak Bangka asli dari Bangka ya. Meskipun kadang kalau gue sendiri Bang sering keluar kota nemuin martabak Bangka, gue ajak bahasa Bangka orangnya. Iya. Di Bandung tuh ada saudara dari Bangka jual martabak Bangka. Tapi ya emang bener ya gitu. Karena sisanya nggak ada Bangka-Bangkanya. Terus sama pertanyaan kita yang di sini kan banyak roti bakar Bandung gitu. Di Bandung itu gimana bentuk roti bakar Bandungnya? Nah, roti bakar tuh banyak di Bandung. Kalau yang di sini kayak gimana roti di sini bakar? yang panjang gitu, yang panjang kayak kotak balok. Gitu dipotong kan? Dipotong, ya. Iya bener gitu. Itu, Gitu. Banyak di situ. Tapi ya udah namanya juga roti bakar aja. Jadi kita nggak sadar bahwa itu khas Bandung gitu. Kirain banyak gitu di luar. Makanya bingung apa mungkin ya kalau di sini roti bakar di sini pada umumnya ya satu ya. gitu. Tiba-tiba dulu tahun berapa ya? Gua SMA kayaknya muncul roti bakar Bandung. Oh gitu. Ya. Oke, kita sepertinya bakal menutup sesi di pagi hari, tapi sebelum itu kita bakal kayak Gita semalam udah bawain This or That. Nah ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Sibli, ini gitaris gua nih Bang. Iya. Bang dengerin lagu Jepang nggak Bang? Jepang lumayan. Apa aja tuh? Soundtrack anime sama city pop. Aduh. Sama apa ya? Banyak Jepang tuh banyak yang aneh-aneh. Kalau dipikirin tapi lupa. Sama ada satu
inspirasi surf Jepang namanya Takeshi Terauchi. Oke. Dia tuh di Jepang kan ada shamisen ya, yang kayak gitarnya kayak kecapinya sana. Oh iya iya. Nah dia tuh main gitar dengan strummingnya kayak shamisen, ada nadanya nada Jepang. Dan kenapa kita jadiin itu inspirasi sekarang maksudnya sekarang jadi nempel nama dia karena scale Jepang sama scale Sunda tuh mirip-mirip. Oh gitu. Kita kemarin kan baru bikin EP Sunda. Ya IP-nya. Nah sebelum kita disordet juga, itu tadi udah dijawab ya Bang Sibil ya. Sebelum kita disordet, ini juga gua penasaran nama ini album EP terbarunya. Why kenapa bisa Sunda? Kenapa Sunda? Karena itu jadi si Panturas tuh dari awal ngeband udah kepikiran kayak kita album kayak gini, album kedua ketiga yang nggak usah beda jauh lah, karena kan dulu kalau suka band, tahu bandnya bikin album terlalu eksperimental tuh kayak udah nggak kayak dulu gitu kan. Yang saya rasakan begitu, cuma ternyata bikin musik gitu-gitu aja ngebosenin. Cuma dari awal kita udah mikir kalau kita bikin EP ya udah aja asalin aja gitu, mau bikin apa aja di EP gitu. Oke. Jadilah salah satu yang BM kita dari bikin band adalah EP Sunda. Asik. Oke, kita masuk ke yang terakhir Bang Acin. Iya. Di sordetnya yang simpel-simpel aja lah ya, kayak kita semalam lah. Nah, yang pertama Sunshine atau Tafsir Mistik? Tafsir. Basket atau ngeband? Ngeband lah. Ya. Dan yang terakhir itu ada All I Want atau Jim Lambrador? Jim. Boleh dong kasih alasan dikit dong. Liriknya bagus, itu Gogon yang nulis. Oke. Oke, mungkin itu aja di pagi hari ini. Thank you buat Bang Acin. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Amin. Dan mudah-mudahan habis ini full barang depan Turas Amin. sama Bang Gogon dan yang lain-lainnya. Kita bakal cerita-cerita mungkin kalau datang lagi ke sini. Mungkin bareng boleh nanti kalau Panturas datang sebelahnya krokodil itu enak nih kayaknya. Boleh. Dan kita bakal pamit undur diri untuk pagi hari ini. Thank you Bang Acin, thank you. And boleh dong kasih tepuk tangan the one and only Acin the Panturas. Thank you. Oke, sampai Eljon dan akhir kata Ray pamit undur diri untuk pagi hari atau siang hari ini. So, tapi jangan kemana-mana karena masih ada rekan-rekan saya yang bakal nemenin sahabat Eljon semua sampai nanti tengah malam. Dan Ray pamit undur diri. See you and bye-bye. Dan jangan lupa melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Gua Ray pamit. Bye-bye.